Yap, biar bisa nanti kita share ke grup. Saya rasa enak sekali kalau direkam ya. Kayak kemarin tugas kan tidak terlalu sulit ya ngerjakannya, iya kan? Coba, coba kasih tanggapan dulu lah. Ada gunanya direkam ya? Safety, tolong ada ya. Karena Bu Nova juga katanya gitu. Bu Vera juga katanya rekam ya, akuntansi biaya ya. Iya, Pak. Bagus rekaman itu. Karena kulihat juga tugas-tugasnya lumayan. Nah, lumayan. Oke, kita mulai topik kita hari ini. Saya akan share materinya. Sebentar ya, saya coba kasih dulu waktu kepada saya untuk share. Oke, baik. Ini share-nya. Kelihatankah? Kelihatan PowerPoint-nya? Halo? Oke, baik. Jadi, ini adalah sesi distribusi geometrik di pertemuan kelima kalau nggak salah. Nanti diceklah. Uh, untuk kelas malam kelima, kalau kelas pagi keempat saya lupa. Tapi akhirnya karena sulit mencari, nanti kita kalau cari tambahan nanti bisa kita atur lah. Jadi distribusi hipergeometrik ini sedikit lebih rumit ya. Dia merupakan distribusi teoritis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplemen. Jadi berkomplemen itu misalnya ada A itu misalnya setuju, komplemen dari A tidak setuju. Jadi mereka dimasukkan dalam satu kesatuan. Jadi kalau misalnya ada ruang contoh misalnya, ruang contoh ada ruang contoh itu saya coba apalah ya, saya coba sajikan di sini saja. Misalnya berpaham dulu apa itu komplemen. Sebentar ada yang mau masuk ini teman-teman. Makanya enak sekali sebenarnya kalau tadinya ini langsung penuh semua, saya nggak mundur-mundur lagi. Sebentar ya. Nah, jadi misalnya ada sebuah ruang sampel ya. Nah, contoh. Jadi kita misalkan ruang contoh itu adalah 1, 2A misalnya ya. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Itu kita misalkan di sini. Jadi ada sebuah kelompok B. Anggotanya 1, 3, 5 misalnya. Maka jika A adalah ruang contoh, maka komplemen A, komplemen B ya, A itu sama dengan B komplemen, itu disebut dengan yang bukan B. Jadi yang bukan dia berarti 2 dan 4. Nah, itulah yang dimaksud dengan sebuah ruang contoh. Apa? Komplemen. Jadi yang bukan dia itu maksudnya. Yang bukan dirinya itu maksudnya ya. Jadi di sini kita kembali ke laptop ya. Nah, tapi sepertinya ada tamu kita, tamu yang diundang ya, supaya anaknya maksimal semua satu kelas. Kelihatan apanya? PowerPoint-nya? Kelihatan ya? Jadi misalnya terdapat populasi sebanyak N dan terbanyak sebanyak K kategori A. Dari populasi ini diambil sebuah sampel acak berukuran N. Jadi dari N itu diambil N yang kecil. Dari sampel berukuran N itu diketahui peluang terdapat sebanyak X buah kategori A itu berapa? Nanti kita lihat. Nah, ini udah kambuh lagi nih. Alah.
inilah apa, jadi kadang-kadang macet dia apa, bulan 9 kayaknya udah offline. Jadi nanti kita udah akan kuliah kembali seperti sedia kala. Aku senang banget, jujur saya katakan sangat senang sekali. Karena dosen nanti eh, bulan Juni itu dosen itu semua sudah harus divaksin. Kalau mahasiswa nanti ada jatahnya lagi khusus. Jadi saya sendiri sudah divaksin 2 kali. Teman-teman dosen kemarin di kampus kan ada acara vaksin. Kalau untuk STEM sudah hampir semua, udah 20 orang yang divaksin. Kemarin datang lagi jadwal dari pemerintah untuk semua dosen. Jadi ya lumayan lah nanti. Bulan apa udah bisa kita run gitu ini. Bosan juga tidak ketemu sama si Roma itu selama 1 tahun. Ya Roma itu ya, udah sampai gue gimana? Apakah dia itu udah cantik Iya, setelah pulang Pak. dari kampung, ya kan? Ya kan Roma itu kan? Iya, Apakah Pak. kamu udah bisa bahasa Indonesia? Kalau saya sampai sekarang juga nggak lulus bahasa Indonesia. Kita lanjut ya. Ah, saya jelaskan dulu perbedaan utama antara distribusi binomial dengan distribusi hipergeometrik. Kenapa harus saya sampaikan seperti ini? Alasannya adalah pada distribusi binomial itu pengambilan itu dilakukan dengan pengembalian. Itu yang paling utama. Kalau distribusi hipergeometrik itu dilakukan tanpa pengembalian. Jadi misalnya yang dimaksud dengan pengembalian di sini, di dalam sebuah wadah misalnya ada 8 kelereng. Dalam 8 kelereng itu 5 warna merah, 3 warna biru misalnya. Ya, kelereng warna merah 5, warna biru 3. Nah, peluang terambilnya satu kelereng merah itu adalah sekitar 5/8. Nah, kalau kita nanti mau mengambil misalnya pada pengambilan kedua warna merah, kalau barang ini kita kembalikan, kita menggunakan yang namanya distribusi binomial. Ya, tapi kalau kita tidak kembalikan, kita tidak boleh menggunakan distribusi binomial, tetapi menggunakan distribusi hipergeometrik. Jadi tadinya misalnya, kalau peluang merah itu 5/8, kalau dia dengan pengembalian, otomatis pada pengambilan kedua warna merah, itu juga menggunakan distribusi binomial dengan peluang 5/8. Tetapi berbeda kalau dia itu misalnya menggunakan hipergeometrik tanpa pengembalian. Pada pengambilan pertama, peluang warna merah itu adalah 5/8. Pada pengambilan kedua, bukan 5/8 lagi, tapi menjadi 4/7. Itu, ya. Menjadi 4/7. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi ada perubahan-perubahan yang dari sisi jumlahnya. Nah, rumusnya adalah hipergeometrik X dengan N populasi, diambil N sebanyak N kecil, contoh, kemudian K itu adalah jumlah objek yang sukses, ya. Sisanya itu adalah yang gagal, ya, yang gagal. Jadi K sukses, ya, X sukses. Nah, jadi ada N sebanyak, nanti kita lihat contohnya, N itu adalah sampel besarnya, kemudian N itu sampel kecilnya. Nah, kemudian K itu adalah peluang sukses dari sampel besar. Sementara yang X ini adalah peluang sukses dari sampel berukuran X. Nanti kita lihat di mana N itu sama dengan yang terbesar, N kecil. N itu yang terkecil. Kita lihat di sini. Nilai harapannya adalah NMN. Nah, ya. Atau M itu sama dengan K. Jadi NK bagi N. Kemudian variansinya sama dengan N kali K dibagi N besar kali populasi dibagi populasi dikali dengan 1 kurang
K dibagi populasi dikali dengan N kurang N kurang 1. Nanti kita lihat bagaimana mekanismenya. Suatu panitia, 5 orang dipilih secara acak dari 3 kimiawan dan 5 fisikawan. Hitunglah distribusi probabilitas banyaknya kimiawan yang duduk dalam panitia. Jadi di sini kita lihat, ya, kita lihat di sini ada sekitar 8 orang, ya, ada 5 orang panitia yang dibutuhkan. Ya, ada 5 orang panitia yang dibutuhkan. Berarti itu adalah 5 di sini. Nah, kalau kita lihat ke rumus ini, walah, udah kambuh lagi nih. Nah, saya coba kopikan dulu rumus ini ke sini ya, biar enak kita ngerjakannya. Kelihatan ya di apanya ya, di apa namanya ini, di apa namanya ini ya, di Excel. Saya coba tunjukin dulu ini. Nah ini, nah, biar paham nanti Anda bagaimana cara menyelesaikannya ya. Nah, kita coba ke sini. Nah, ini ya. Nah, saya coba tulis ulang ini rumus. Biar paham nanti bagi apa artinya itu. Berarti kalau kita hitung misalnya dengan kombinasi H, X, saya perbesar dulu ya. Nah, HX, N, K, sama dengan kombinasi KX. Orang mantap juga di sini. Ini akan pakai ini gue lihat. Sebentar dulu ya. Nah, pakai ini aja kita ya. Ini H, X, N kecil dan K. Nah, itu sama dengan, kita hitung di sini. Kombinasi. Jadi kombinasi aja kita bikin. Kombinasi KX. K kombinasi X. Ya. K kombinasi X dikali dengan N kurang K kombinasi N kurang X dibagi dengan kombinasi N kombinasi N. Nah, itu di sini. Itulah rumusnya. Dengan catatan, ya, ini ya, ini jadi masalah juga ini jadinya. Nah, ini dia ya. Nah, dengan catatan, ya, saya tambah lagi di sini. Misalnya N kombinasi N sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang N faktorial kali N faktorial. Nah, itu dia rumusnya. Kita lihat kasus kita. Otomatis di sini ada berapa di sini diketahui orang? Ada tadi orang mau masuk. Kelihatan ya masih ya, sejen saya ya. Diketahui dari soal ini, diketahui
N-nya pasti 8. 3 tambah 5 sama dengan 8. Udah pasti tuh. N-nya sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Kenapa 3 kimiawan? Ya kan? 5 fisikawan. Nah, otomatis nanti dari 8 orang tersebut dipilih 5 orang panitia. Berarti N-nya itu sama dengan 5. Itu maksudnya seperti yang di sini. N kecilnya. Makanya N kecilnya di sini sama dengan 5. Ya, kenapa dikatakan N kurang K-nya itu? Nah, N kecilnya otomatis sama dengan 5. Kenapa dikatakan 5 di sini? Karena ada 5 yang dipilih. Nah, sementara K-nya itu berapa? K-nya kan adalah kimiawan itu ada 3. Ya. Nah, K-nya itu hitunglah distribusi ya. Banyaknya kimiawan. Jadi hitung peluang banyaknya kimiawan yang duduk dalam panitia. Nah, berarti itu K-nya sama dengan 3. Kenapa? Kenapa K sama dengan 3? Karena jumlah kimiawan yang ada, yang tersedia ada 3. Nah, tapi X-nya berapa kemungkinannya? Nah, kemungkinan susunan panitia, pasti nih. Kemungkinan yang susunan panitia, kemungkinan susunan panitia yang terjadi. Kita hitung dulu. Alternatif 1. Ya, alternatif 1. Nah, tidak ada semuanya, jadi tidak ada kimiawan. Itu artinya X sama dengan 0. Berarti sisanya berarti semua fisikawan, ya kan? Sama dengan itu semua pasti fisikawan. Kemudian satu orang kimiawan. Berarti X sama dengan 1. Berarti sisanya 4 orang fisikawan. Nah, ketiga, 2 orang kimiawan. Berarti X sama dengan 2. Berarti kalau X sama dengan 2 berarti 3 fisikawan. Nah, berarti yang keempat adalah 3 orang kimiawan. X sama dengan 3. 2 orang fisikawan. Terakhir, selanjutnya adalah 4 orang kimiawan. Berarti X sama dengan 4. 1 orang fisikawan. Kelima adalah 5 orang kimiawan. Berarti X sama dengan 5. 1 orang fisikawan. Oke, paham? Paham sampai di sini? Paham sampai di situ? Halo, tolong saya dijawab. Paham. Benar nggak yang saya tulis?
Nggak mungkin terjadi itu. Kan orang kimiawan sendiri yang tersedia hanya 3. Ya kan? Berarti ini nggak boleh kita lakukan ini. Ini nggak boleh nih, yang 2 ini. Sorry, kok gini sih? Ini nggak boleh nih. Ini harus kita buang. Itu maksud saya. Lihat. Ini harus kita buang. Inilah yang mungkin. Paham ya? Paham sekarang ya? Nah, jadi kalian harus lihat. Jadi makanya rumusnya itu dia menjadi, kalau kita hitung itu, kita hitung dia, ini kalau kita tuliskan ke bawah, kita bikin aja dulu misalnya untuk X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, N sama dengan 8, N sama dengan 5, X sama dengan, K sama dengan 3. Itu aja. Berarti 3 kombinasi 0, ya, kali N kurang K. Ya. Oh, sorry. Bukan N kurang K itu. N besar itu. Sorry. N kurang K-nya itu N besar itu. Ini. Terus begini nih. Seperti ini ya. Saya tulis salah itu. Nah, N kurang K. Berarti 8 kurang 3. Ya kan? Kombinasi 5 kurang 0. Ini 8 kombinasi 5. Nah, jadi begini dia nanti. Nah, kalau saya tulis lagi ini, berarti dia menjadi 5 kombinasi 5 di sini. Nah, dia menjadi seperti ini. Nah, atau saya coba turunkan ke bawah ya. Ini saya coba hitung secara apa aja. Saya tulis seperti biasa. H X sama dengan 0. N sama dengan 8. N sama dengan 5. K sama dengan 3. Sama dengan A. Kita hitung dulu 3 kombinasi 0 berapa? Ya. Kita hitung dulu 3 kombinasi 0. Berarti dia menjadi, kita hitung 3 kombinasi 0 ya. 3 kombinasi 0. Itu sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 0 faktorial kali 0 faktorial. Itu sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 1. Sama dengan 1. Nah, kalau dikatakan misalnya 3 kombinasi 5 kombinasi 5. 5 kombinasi 5. Sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial kali 5 faktorial. Ini sama dengan 1. Nah, sekarang 8 kombinasi 5. Itu sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Atau sama dengan ya 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 5 faktorial. Nah, saya coba jauhkan ini ya biar enak kalian nanti membacanya. Nah, ini kan sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial, ya kan? Dibagi dengan 3 faktorial. Sorry, bukan seperti ini. Kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial
kali 5 faktorial. Otomatis 5 faktorialnya habis. Ini. Otomatis ini habis. Karena sudah ada di sini pembanding lawannya. Nah ini. Terus, kok gini sih? Nih. Nah, dia menjadi sama dengan 8 kali 7 kali 6 bagi 3 faktorial. Atau sama dengan 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 dibagi 6. Sama dengan 56. Nah, sehingga dia itu menjadi, ya, ini menjadi sama dengan 1 kali 1 dibagi 56. Sama dengan 1 per 56. Itu untuk X sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung HX sama dengan 1. Nah, otomatis HX sama dengan 1, kalau kita hitung di sini, HX sama dengan 1 di sini. Nah, kita hitung. Nah, untuk HX sama dengan 1, ya, kita hitung di sini. Nah, HX sama dengan 1, itu berarti N laman ini jadi 1. Nah, bedanya di sini, ini adalah 1. Karena kita ingat di sini, rumusnya itu. Ini. Berarti N kurang X, berarti N kurang... Jadi yang berubah itu X-nya saja. Berarti N kurang 1, berarti 5 kurang 1 di situ nanti. Sorry ya, 5 kurang 1. Jadi kita lihat di sini, N kurang 1, 5 kurang 1. Nah, berarti dia menjadi 3 kombinasi 1. 5 kombinasi 4. Otomatis itu nanti. Nah, yang kita 8 kombinasi 5 nggak perlu lagi kita cari karena sudah ada di sini kan. Yang perlu kita cari itu selanjutnya di sini, kasus ini adalah 3 kombinasi 1. Nah, berarti sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, ini kan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 1 faktorial. Karena udah bisa kita hitung sekarang. Berarti sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 1 faktorial. Nah, itu sama dengan 3 per 1. Sama dengan 3. Nah, kalau dihitung misalnya 5 kombinasi 4. Itu sama dengan 3 faktorial, 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 4 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 4 faktorial. Sama dengan 5 per 1. Sama dengan 5. Sehingga dia menjadi, sehingga ya menjadi, kita hitung lagi nih, kita ke sini, nah, cuma kita ganti, tapi di sini menjadi 1. Nah, itu berarti kan dia menjadi sama dengan 3 kombinasi 1, berarti 3 kali 4 dibagi 8 kombinasi 5. Tetap 8 kombinasi 5. Berarti 12 per 56. Itu hasilnya. Nah, sekarang kalau kita hitung misalnya dia itu apa namanya? X sama dengan 2. Nah,
Ini X sama dengan 2 ini, X sama dengan 1 di sini ya. Kita hitung X sama dengan 2. Coba Anda perhatikan di sini, X sama dengan 2. Berarti 3 kombinasi 2, 8 kombinasi 3, 8 kurang 3, 5 kombinasi 2 di sini. Atau dia menjadi 3 kombinasi 2 kali 5 kombinasi 3. Jadi begini nanti. Tapi tetap dibagi 8 kombinasi 5. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini 3 tambah 5 itu 8, 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi persemuanya nanti dia. Itu kata kuncinya, dengan X sama dengan 2 di sini. Otomatis kan bisa kita hitung 3 kombinasi 2 kan? Kita hitunglah 3 kombinasi 2. 3 kombinasi 2 sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Itu sama dengan 3 kombinasi 2, 3 faktorial, 3 kali 2, 3 faktorial ya, dibagi dengan 1 faktorial kali 2 faktorial. Atau sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 2 faktorial. Itu sama dengan 3. Kemudian kita hitung 5 kombinasi 2. Berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Itu sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini kan bisa kita hitung lagi menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Atau sama dengan 20 per 2 faktorial. Sama dengan 10. Sehingga dia menjadi, kalau kita hitung dia, di sini, ini saya perbesar ya. Ini, kita hitung dia di sini, dengan X sama dengan 2, dia menjadi 3 kali 10 per 56. Berarti 30 per 56. Ya, hasil akhirnya di situ dia. Ini. Oke, sekarang kita tuntaskan. 0 sudah ketemu seperti 56, 1 sudah ketemu yaitu 12 per 56, X sama dengan 2 sama 30 per 56. Sekarang kita hitung X sama dengan 3. Biar kita tuntaskan dia. Itu harusnya seperti 56 juga mungkin, tapi nanti kita lihat. Jadi jumlahnya itu harus sama dengan 1 semuanya. X sama dengan 3. Kita hitung di sini 3. Berarti ini 3 kombinasi 3. 5 kombinasi 3. Nah, ini 3 kombinasi 3. 5 kombinasi 2. Sorry. Berarti kita 3 kombinasi 3 kita udah tahu ya. 3 kombinasi 3 udah tahu kita. Harusnya ada itu di sini 3 kombinasi. Oh, belum ada ya. 3 kombinasi 3. Oh, belum ada ya. Berarti kita hitunglah 3 kombinasi 3. 3 kombinasi 3 itu 1 sebenarnya. 3 faktorial dibagi 3 kurang 0 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 3 faktorial, oh sorry, bukan 3 kurang 0, 3 kurang 3 faktorial. Tiga faktorial dibagi 0 faktorial kali 3 faktorial.
Ini udah otomatis sama dengan 1. Kedua, 5 kombinasi 3. 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Itu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini bisa kita hitung menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 per 2 faktorial. 10. Ya. Jadi sehingga dia menjadi untuk X sama dengan 3, 10 per berapa tadi? 10 per 56. Kemungkinannya kita cek dulu. Ini 1 kali 10 per 56 sama dengan 10 per 56. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan itu, ya, probabilitas, kalau kita hitung ini semua, probabilitasnya adalah probabilitas keseluruhan adalah peluang X sama dengan peluang X sama dengan 1, X sama dengan 0, tambah peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan, tambah ya, peluang X sama dengan 2, tambah peluang X sama dengan 3. Itu sama dengan 1 per 56 ditambah dengan X sama dengan 1 peluang X sama dengan 1, 12 per 56 tambah X sama dengan 2, 30 per 56 tambah 10 per 56. Nah, itulah dia. Jadi kalau kita tambah itu berarti 20. Coba kita hitung lagi. Coba. Takutnya saya salah hitung di situ. 0, 1, 2, 3. Sebentar ya. 1 tambah 12 tambah 30. Coba kita hitung, takutnya saya ada kita salah perhitungan ini. X sama dengan 0, X sama dengan 1, nah ini kita X sama dengan 1, coba kita cek. X sama dengan 1 berapa? X sama dengan 1. Oh, 5 ini ya, 5. Ini 3 kali 5 nih, sorry. 3 kali 5, 15 dia ya. Berarti ini 15 per 56. Coba udah pas nggak ini? 15, oke udah pas ya. 15 tambah 10, 25. 25 tambah 30, 55 sama dengan 56 per 56. Jadi, jika ditanya peluang tidak ada kimiawan terpilih, berarti X sama dengan 0, itu adalah 1 per 56. Peluang satu orang kimiawan terpilih
itu adalah berapa ini? Satu orang 15/56. Saya turunkan dulu ke bawah ya. Peluang 2 orang kimiawan terpilih itu sama dengan 30/56. Sedangkan peluang 3 orang kimiawan terpilih 10/56. Itulah dia gambarannya. Ya, itulah dia gambarannya dari case ini. Ya, dapat lihat dia di sini. Saya kasih case lagi yang lain. Ini binomial terlalu, jangan sampai ke sini lah. Nah, ini. Nah, saya coba ini aja kita diskusikan dulu ya. Case yang kedua. Nah, ini case 2. Saya coba copy dulu ya. Dan bisa. Oke. Seorang manajer personel yang mengambil secara random 3 surat dari seluruh surat yang ditulis karyawan yang mengundurkan diri, ya kan? Jadi nanti di situ akan ada nilai X-nya, nilai N kecilnya itu adalah 3. Kenapa dikatakan N sama dengan 3? Karena ada 3 surat yang diambil. Jadi di sini diketahui N-nya sudah pasti 10. Sudah pasti ini 10. Kemudian 4 dari 10 karyawan itu adalah bagian keuangan. Jadi kan ditanyakan yang bagian keuangan. Nah, kemudian diambil 3. Diambil secara acak. Secara acak 3. Ya kan? Berarti ini menunjukkan N sama dengan 3. Itu di sini. Ini menunjukkan N sama dengan 3. Kemudian dengan anggapan bahwa 4 dari 10. Jadi K itu adalah bagian dari N, ya, adalah bagian keuangan. Ya. Jadi bisa saja di situ tertulis K-nya itu sama dengan 4. Berarti X-nya itu bisa sama dengan, maka nilai X itu bisa saja sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Bisa saja. Jadi sama kalau di sini dia hanya parsial dihitung. Coba kita lihat di sini. Dia hanya parsial dihitung. Ya, dia hanya parsial dihitung di sini. Dia hanya parsial karena X sama dengan 2 sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ya, tapi kita mau bagaimana menghitung itu semuanya secara keseluruhan. Nah, kita coba hitung di sini. Kita hitung dulu kalau X sama dengan 1. Nah, kalau X sama dengan 1, kita kembali ke sini. X sama dengan 1. X sama dengan 1. Ini bisa kali ya? Copy ya. Ke sheet 2. Nah, rumusnya kan di sini.
Tapi di sini X-nya itu sama dengan 0. N-nya di sini jadi 10. Ya kan? Nah, N-nya sama dengan 3. K-nya sama dengan 4. Nah, kita hitung dia. Berarti dia menjadi K kombinasi X. Kan itu di situ rumusnya tadi. Mana rumusnya? K kombinasi X. Ini rumusnya kan di sini. Nah, rumusnya kan di sini. Coba kita lihat. Nah, rumusnya yang ini. Saya coba hitung di sini. Berarti dia K kombinasi X. Berarti kan K-nya sama dengan 3. K sama dengan 4. Kombinasi 0. Nah, ini N-nya sama dengan 10. Berarti 10. Kombinasi 4. Kurang K. N kurang K. Kali N. N-nya sama dengan 3. Nah, ini 8 kombinasi 3. Ini 10 ini. 10, sorry. 10 kombinasi 3. Jadi begini nanti dia keluarannya. Nah, jadi dia menjadi X sama dengan 1, 0, 10, N-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 4. Berarti 4C0, 4 kombinasi 0 kali 6. Otomatis ya 6. 6 kombinasi 3. Dibagi dengan 10 kombinasi 4. 3. Nah, itu dia di sini. Makanya dia seperti itu di sini. 10 kombinasi 3. Sama saja dia di situ. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitungnya, kan itu kan? Nah, saya coba perbesar ini supaya Anda bisa lebih nyaman nanti membacanya. Nah, ini dia ya. Nah, kita hitung. Berarti kita hitung dulu 4 kombinasi 0. Itu sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 0 faktorial. Dibagi dengan 0 faktorial. Itu sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 0 faktorial. Itu sama dengan 1. Udah pasti itu. Yang perlu adalah 6 kombinasi 3. Itu harus Anda bisa cari. 6 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Itu sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Hati-hati ini mengerjakannya ya. Ini bisa menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 3 faktorial. Habiskan dulu dia itu satu apanya? 1 3 faktorialnya. Kita buang dulu ini. Karena sudah ada lawannya di sini. Ini lawannya dengan ini. Sehingga dia bisa menjadi 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 faktorial. Atau sama dengan 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 20. Nah, itu dulu yang kita cari. Yang kedua adalah 10 kombinasi 3. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kita hitung dulu. Seperti ini. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, itu dulu kita bikin. Dibagi dengan 7 faktorial kali 3 faktorial. Otomatis 7 faktorialnya hilang. Habis. Karena sudah ada lawannya di sini. Sehingga dia hasil akhirnya adalah 10 kali 9 ya kali 8 ya dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, kita habiskan itu. Nah, ini dia menjadi 10
9 bagi 3 berapa? Coba saya dijawab. Halo? 9 bagi 3? 3. Ya kan? 8 bagi 2? 4. Berarti 120. Ya kan? 120. Sehingga peluang Hx sama dengan 0, N sama dengan 10, N sama dengan 3, K sama dengan 4, sama dengan, tinggal kita ganti, sama dengan 1 per 20 kali 20 dibagi 120. Sama dengan 20 per 120. Itulah jawabannya. Kalau dia X sama dengan 0. Sekarang kalau X sama dengan 1. Nah, hitung X sama dengan 1. Ya, saya coba perbesar juga ini ya. Nah, kita hitung X sama dengan 1. Tinggal bikin X sama dengan 1 kita di sini. Ya. Berarti 4 kombinasi 1. Nah, ini 3 kurang 1 ini. Nah, itu yang diganti. Tolong diperhatikan ya cara kerjanya ya. Berarti 4 kombinasi 1 kali 6 kombinasi 2. 10 kombinasi 3 nggak perlu berubah. Nah, sekarang kita akan menghitung 4 kombinasi 1. Kita hitung di sini 4 kombinasi 1. 4 kombinasi 1 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Itu sama dengan 4 kali 3 faktorial kali 1 faktorial. Itu hasilnya adalah 4. Itu dulu yang di sini. Yang kedua adalah 6 kombinasi 2. Sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial. Itu hasilnya adalah 6 kali 5 dibagi dengan 2 kali 1. Sama dengan 15. Sehingga bisa kita hitung, ya, kita hitung H X sama dengan 0, N sama dengan 10, N sama 3, dan K sama dengan 4, sama dengan 4 kali 15, ini bukan 0 lagi ya, sorry, 1. Ini 1 ini, maaf. Nah, 1 dibagi dengan 120. Sama dengan 60 per 120. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan untuk X sama dengan 2. Nah, sekarang coba Anda hitung dengan X sama dengan 3. Hitunglah peluang untuk X sama dengan 3. Nah, dengan kasus yang sama. Coba kondisinya seperti ini. Saya perkecil ya. Nah, ini. Coba untuk X sama dengan 3. Atau ketiga surat tersebut adalah dari bagian keuangan. Ayo coba X sama dengan 3. Halo?
Jawaban bisa di-chat di ini. Siapa yang dapat, siapa yang bisa membuat di chat, dapat nilai 5. Ayo, caranya di sini. Saya perkecil ya, biar bisa Anda baca. Kebaca ya? Nih, saya perkecil caranya. Ayo, X sama dengan 3. Indah, siap-siap untuk mencatat nilai. Baik, Pak. Ini saya simpan dulu, nanti kan bisa untuk kalian. Dapat? Halo? Sudah dapat? Ada yang bisa? Halo? X sama dengan 3, siapa yang bisa? Ayo, Brian. Langsung silakan Brian, tulis di sini, di chat. Brian? Ah, kacau kau. Absen jangan lupa ya. Absensi ya. Absensi jangan lupa. Di grup. Hah? Iya dong. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, yang ngulang juga bisa.
Ayo, coba dulu. Ayo, Septirida, Irfan.
Dapat? Halo? Nggak bisa? Oke, kita lihat X sama dengan 3 ya. Oke, kita lanjut ya. Harus Bapak tua. Bu doro Bapak tua. Ono, ono asa hupasat. Alana ijalo panitia binalani ahi kan asa kadang kadang pesta pelantikan tuh sih. Asa. Oke Bapak tua dah harus dah. Oke, harus Bapak tua ya. Oke, kita coba lanjut ya. Nanti kalau ada suara saya yang aneh di situ bahasa Prancis, jangan di apa ya, jangan diperhatikan. Yang ngerti itu hanya si Roma itu. Karena kami bahasa Prancis bisa. Kalau seperti ini, kita selesaikan X sama dengan 3. Kita coba selesaikan ya. Saya coba fotokopi di sini supaya tidak repot lagi saya nanti menulis-nuliskannya ya. Nggak apa-apa ya, saya copy ya. Yang penting Anda kan bisa paham artinya ya. Nah, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Oke, saya coba jauhkan dulu dia ya. Saya jauhkan dulu dia, saya merahin dulu semua. Oke. Di sini X sama dengan 3 katanya ya. N sama dengan 10, N sama dengan 3, K sama dengan 4. Berarti 4 kombinasi 3. Ya. Ini 3 kombinasi 3. Ya. Ini tetap 10. Jadi ini 4 kombinasi 3.
Ini di bawah ini kita taruh ya. 3. Iya, 3 kurang 3. Ini. Iya, N-nya kan 3. Kan tetap itu tidak berubah. Yang berubah itu di atas nanti, hanya yang di atas. Jadi semua per 120 nanti. Udah pasti itu nanti per 120. Nah, ini kan 3, 4 kombinasi 3 ya. 6 kombinasi 0. Nah, kayaknya di sini ada salah tadi. 2. Ntar dulu, dari mana saya tadi? Oke, benar kok. Kan 3 kurang 3 kan 0 kan? Nah, berarti dia di sini 4 kombinasi 3. Ya kan? Berarti 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya adalah 4 kali 1 faktorial kali 3 faktorial. Bagi 1 ya, hasilnya adalah 4. Udah pas. Nah, di sini yang perlu 6 kombinasi 0. Berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 0 faktorial ya, dibagi dengan 0 faktorial. Otomatis di sini 6 bagi 6 faktorial kali 0 faktorial. Hasilnya adalah otomatis hasilnya 1 ya, 1. Otomatis di sini hasilnya 1. Jadi jawabannya adalah 4 per 120. 4 kali 1 per 120 sama dengan 4 per 120. Itulah jawabannya. Kalau tiga-tiganya adalah bagian keuangan. Itu. Jadi nggak usah takut dengan kasus seperti ini. Nanti akan saya kasih lagi misalnya case di sini. Ini janganlah ini probabilitas. Oke. Bentar ya, saya coba cek lagi. Ada nggak cocok soalnya ya? Jadi di sini ada 10 berisi peluru, 4 diambil secara acak. Kemudian ditembakkan. Ya, dari 10 itu bila kotak tersebut mengandung 3 peluru yang cacat yang tidak akan meledak, berapakah keempatnya meledak? Kalau keempat-empatnya meledak berarti di situ adalah kemungkinannya adalah empat-empatnya merupakan barang yang apa namanya yang bagus yang kemungkinan meledak. Kalau misalnya dia itu X sama dengan kemungkinan itu yang terbesar adalah bisa 3 peluru yang tidak meledak, 1 meledak. Ya, kemudian
dua peluru yang tidak meledak, ya, dua meledak. Bisa saja misalnya X sama dengan 0, berarti empat-empatnya itu adalah meledak, ya. Nah, jadi yang kemungkinan terjadi adalah tidak ada yang tidak meledak, satu yang tidak meledak, dua yang tidak meledak, tiga yang tidak meledak. Itu kemungkinan di sini. Ya. Itu gambarannya dari case di sini. Dari rumus di sini. Jadi bisa saja terjadi misalnya satu meledak, dua meledak, tiga meledak, empat meledak sama dengan N. Jadi di sini nanti kalau dia itu 4 meledak berarti X-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 3 kombinasi 0. Nah, kurang 4 kurang 0. Ya. Ini otomatis kan 3 di sini yang apa? Yang tidak meledak. Saya coba kembali ke soalnya tadi ya. Mana ini? Ini kemungkinan kalau di sini case-nya itu ini adalah N sama dengan 10, K sama dengan 3, N sama dengan 4, X sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, itu kemungkinan. Coba Anda kerjakan nanti di rumah ya. N sama dengan 0, K sama dengan 3, N sama dengan 4. Nah, di mana X sama dengan 0? Kalau X sama dengan 0, di mana X itu tidak meledak? Di mana X itu sama dengan tidak meledak. Nah. Ya, kemudian K itu adalah peluru yang cacat yang tidak akan meledak, sama seperti definisi di sini. K itu apa? K itu adalah ya objek yang sukses, berarti objek yang tidak meledak. Sementara N kecil adalah jumlah objek yang diambil. Ya, nanti saya coba jelaskan lagi itu di latihan kita di pertemuan ke-7. Ya, supaya Anda bisa lebih paham nanti materi ini. Kalau ini adalah geometrik. Ini bukan apa ini? Bukan hipergeometrik ya. Yang hipergeometrik itu di sini. Ini juga bukan hipergeometrik. Ini adalah multinomial. Ini hipergeometrik juga. Ini hipergeometrik. Ya, langsung kelihatan kok dia itu. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup dulu. Ya, untuk hari ini cukup dulu. Tolong dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, cukup untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan materi distribusi normal.